Sobat muda, dari harta yang kita kumpulkan, dari bonus yang kita dapatkan, dari rezeki yang sampai kepada kita, ada sejumlah kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa saja diantaranya? Simak pembahasannya berikut ini. Sobat muda, ketika kita mendapatkan gaji di awal bulan, atau kita mendapatkan bonus, atau kita mendapatkan penghasilan-penghasilan yang lain, sering kita berpikir untuk pergi ke tempat-tempat yang indah bertamasya. Sering kita berpikir menuju ke supermarket. Padahal sebelum itu ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, yang pertama adalah mencukupi kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud ini adalah kebutuhan dasar, atau kita mengenalnya sebagai kebutuhan primer. Apa saja diantaranya? Ada makan, ada sandang, ada papan, ada kesehatan, ada pendidikan, dan ada yang lain-lain. Sekali lagi yang perlu dipahami, yang perlu kita cukupi adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan itu perkara yang berbeda. Sobat muda yang dirahmati Allah, siapa saja yang perlu kita cukupi kebutuhannya? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu mencukupi kebutuhan diri kita sendiri supaya tidak jadi beban bagi pihak lain. Yang kedua siapa? Istri kita. Istri kita adalah orang-orang yang diamanahkan kepada kita untuk kita bersamai hidupnya, dan mereka adalah orang paling besar jasanya di balik segala kesuksesan yang kita miliki. Kita perlu penuhi kebutuhannya. Dan bagi istri, harta suami dengan harta istri ini konsep yang berbeda. Harta suami adalah harta istrinya, sedangkan harta istri adalah harta milik dirinya sendiri. Karena itu kalau seorang istri mengambil uang dari dompet suaminya, ini tidak dianggap mencuri, karena itu mengambil miliknya sendiri. Tapi kalau seorang suami mau ngambil harta istrinya, maka dia harus izin, karena itu bukan harta miliknya. Jadi berlaku sebuah kaidah yang dasar bagi seorang istri, dompetmu adalah dompetku, tetapi dompetku adalah dompetku sendiri. Kemudian yang ketiga yang perlu kita nafkahi adalah anak. Kita perlu menafkahi anak karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dinafkahi semua kebutuhannya. Ada berupa sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi perlu kita nafkahi. Sampai kapan kita menafkahi anak-anak? Ini beda-beda pendapat. Ada yang kemudian berpendapat sampai anaknya dewasa, sampai anaknya mandiri, sampai anaknya berumah tangga. Jadi ini beda-beda. Tetapi memang perbedaan ini tidak membuat seorang orang tua mencurahkan kasih sayang yang lebih kepada anak-anaknya. Karena kasih sayang orang tua kepada anaknya sering diibaratkan seperti matahari yang menyinari dunia. Jadi meskipun sudah besar, meskipun sudah berumah tangga, kalau anaknya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu disupport, biasanya orang tua tetap saja memberikan nafkah kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Orang tua kita, baik orang tua kita, orang tua kandung maupun orang tua dari pihak istri, mertua, itu juga mereka perlu dicukupi kebutuhannya, perlu dinafkahi. Wabil khusus jika mereka sudah renta dan mereka dalam kondisi kekurangan. Jika mereka sudah renta dan kemudian kondisinya kekurangan, maka menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang anak untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Dan mengurus orang tua ini bagian dari kita berbuat baik kepada mereka, birrul walidain. Sungguh pun tidak mungkin kita bisa membalas jasa mereka. Jasa mereka kepada kita sedemikian besar. Kalaupun seluruh hidup kita curahkan untuk berbakti kepada orang tua, tetap saja tidak akan bisa membalas jasa kebaikan mereka kepada kita. Dan orang tua ini adalah pintu surga bagi kita. Dengan kita berbuat baik kepada orang tua, maka itu bisa menjadi wasilah bagi terkabulnya doa kita. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal, salah seorang yang terjebak dalam gua, dari 3 orang, mereka berwasilah. Orang tersebut berwasilah dengan amal kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Dan ternyata doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita yang pertama jika kita memiliki harta, adalah kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.